Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah kita akan melanjutkan baca kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Pada pertemuan terakhir kemarin kita sampai di dalam ucapan Fudail bin Iyad dan juga Al-Imam Adz-Dzahabi. Dan di dalam perkataan ini, sungguh ini juga merupakan nasihat bagi kita semuanya. Kalau sekelas Fudail bin Iyad, demikian juga Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan demikian, maka aina nahnu minhum, betapa jauhnya kita dengan mereka. Kalau mereka mengatakan semacam itu, maka kita ya tentu lebih-lebih lagi. Tapi kita ulang sedikit dari perkataan beliau ini. Yani wa an Fudail bin Iyad, ia miskin anta musiun wa tara annaka muhsinun wa anta jahilun wa tara annaka alimun wa tabkhalu wa tara annaka karim wa akhmaku wa tara annaka akil ajaluka qasirun wa amaluka tawilun. Nah, Fudail bin Iyad ia menceritakan, mengatakan dari Fudail bin Iyad, ia miskin, wahai orang yang miskin. Yang miskin itu diterjemahkan dengan yang patut dikasihani. Ini maksudnya siapa yang dikatakan itu? Supaya enggak salah paham. Siapa yang katakan? Kira-kira ada orang di depannya kemudian mengatakan ya miskin, begitu apa? Dirinya sendiri? Ya. Jadi tentu dirinya sendiri. Kalau mengatakan ya miskin, insyaallah jauh dari itu. Ya miskin. Dan semacam ini memang ini bentuk muhasabah ya. Ya miskin muhasabah, ini bagus. Pernahkah kita diam sendiri kemudian merenungkan diri kita sendiri dan ngomong kepada diri kita sendiri, kan? Semacam termasuk semakna dengan semacam ini penting muhasabah. Ya miskin, wahai orang yang miskin, yang patut dikasihani. Anta musiun, kamu itu orang yang melakukan kejelekan, orang yang melakukan kejahatan, musi. Dari kata asa ayusi umusi. Wa taro annaka muhsin, sementara kamu memandang bahwasanya kamu ada orang yang muhsin, berbuat ihsan, berbuat yang baik. Kamu itu perbuatanmu jelek, tapi kamu merasa kamu telah berbuat yang baik. Gitu. Wa anta dzalim wa taro annaka madlum. Kamu itu sebetulnya zalim, orang yang zalim, tapi kamu merasa justru didolimi. Kamulah orang yang zalim, tapi kamu melihat dirimu bahwasanya engkau adalah orang yang madlum. Kamu itu orang yang makan makanannya haram, tetapi kamu melihat atau merasa bahwasanya kamu itu adalah orang yang waro'. Jadi orang yang atasnya wa anta jahilun wa taro annaka alim. Ini kata Fudail bin Iyad ya. Wa anta jahil wa taro annaka alim. Kamu itu jahil. Kamu itu enggak ngerti gitu kan, orang jahil. Bahasa kita bodoh gitu kan. Jahil itu sebetulnya tidak tahulah ya. Kamu itu enggak tahu, tapi merasa tahu, merasa berilmu. Kok sok merasa alim gitu. Kamu itu jahil, tapi kamu merasa bahwasanya kamu itu alim.
Dan kamu itu bakhil, pelit. Tapi kamu merasa bahwasanya kamu itu orang yang mudah memberi, orang yang dermawan. Wa ahmak wa taro annaka akil. Kamu itu orang yang ahmak, yaitu kurang berakal. Akan tetapi kamu melihat bahwasanya kamu itu ada orang yang berakal. Kamu kayaknya di situ nggak ada itu terjemahnya itu. Hah? Terlewati kayaknya. Di situ diterjemahkan apa? Jadi kamu itu orang jahil tetapi menganggap dirimu berilmu. Setelah itu kamu bakhil tetapi menganggap dirimu dermawan. Umurmu pendek lah. Ada satu kata yang terlewati. Wa ahmak wa taro annaka akil. Dan kamu itu ahmak. Ahmak itu kurang berakal. Ya kan, seakan-akan ahmak, kurang berakal. Sedangkan kamu itu merasa bahwasanya kamu itu adalah orang yang berakal. Ini bisa ditambahkan di situ karena itu ada yang kurang kayaknya. Ajaluka qasir, ajalmu itu pendek, maksudnya dekat. Umurmu pendek. Sementara angan-anganmu wa amaluka tawilun. Dan angan-anganmu ini panjang. Tulul amal ini termasuk sesuatu yang tidak boleh, tulul amal. Karena tulul amal ini bisa yunsi akhirah. Jadi kalau panjang angan-angan ini bisa melalaikan seseorang dari akhirat. Kenapa yang diplanningkan panjang? Kepingin ini, tapi ini dunia toh ini. Kepingin ini, ternyata terlalu panjang, besok atau lusa mati. Karena bayangannya belum mati secepat itu gitu kan. Maka tulul amal ini yunsil akhirah. Ini bisa melalaikan seseorang dari akhirat. Ini enggak siap. Siap enggak siap kalau udah waktunya ya berangkat kan gitu kan. Ketika ajal dipanggil. Nah, maka ini tulul amal. Nah ini umurmu pendek tapi kamu angan-anganmu sangat panjang. Qultu maksudnya aku berkata, maksudnya di sini adalah yaitu Imam Az-Zahabi. Ya. Imam Az-Zahabi mengatakan, "Ai wallahi na'am, ya, ai wallahi demi Allah, sadaq." Demi Allah yaitu benar. Apa yang beliau katakan benar. Wa anta dzalimun wa taro annaka madrum. Ini terjemahkan kita ini zalim, diterjemahkannya. Jadi anta zalim seakan-akan mengatakan kamu ini zalim. Ya sama mengatakan kepada bahasa kita bisa aja kita ini zalim tetapi merasa dizalimi. Jadi Anda zalim, merasa dizalimi, samain mengatakan kepada dirinya. Ya kita ngomong kepada diri kita sendiri merasakan kamu ini zalim, tapi merasa kamu dizalimi. Wa akil haram, kamu mengatakan kamu suka makan makanan yang haram tetapi kamu merasa kamu itu orang yang warok. Warok itu ada orang yang tidak mau atau meninggalkan makan makanan yang haram atau yang syubhat. Wa fasik wa ta'taqidu annaka adlun, kamu itu orang yang fasik tapi kamu meyakini bahwasanya kamu itu orang yang adil. Wa talibul ilmi lidunya wa tara annaka tatlubuhu lillah. Dan kamu ini mencari ilmu untuk dunia, ya apakah untuk dipuji, untuk dikatakan sebagai orang yang alim, masuk untuk kepentingan dunia, sementara taro annaka tatlubuhu lillah, sementara kamu merasa mencari ilmu itu karena Allah. Ini perkataan orang-orang salaf yang menunjukkan apa? Ketawaduannya, kehati-hatiannya. Siapa tidak kenal dengan Fudail bin Iyad, Imam Az-Zahabi, tapi semacam ini perkataannya. Maka kemudian kita cerminkan, iya kalau mereka saja begini ucapannya, terus kalau saya atau kita semuanya ini yang masih tahap belajar, kok seakan-akan kata-katanya melebihi jadi mereka gitu kan, melebihi mereka apanya, ketinggian kata-kata maksudnya. Ya tentu ke atas. Nah ini artinya ya kalau mereka saja semacam ini maka kita tentu tahu diri.
tahu diri. Nah, kemudian yang berikutnya ini sangat panjang. Jadi qala Yusuf bin Ahmad Asy-Syirazi fi arba'in al-buldan lahu. Ini sangat panjang di sini. Ya, ini Yusuf bin Ahmad Asy-Syirazi pernah menyatakan dalam bukunya Arba'in al-Buldan. Lama rohiltu ila syaihina rihlatad dunya wa musnadal asr abil waqt. Ketika aku mengembara menuju guru kami yang memang tujuan pengembaraan kami di dunia itu kala itu adalah ulama. Ini ahlu sanad dan tujuan perjalanan menghabiskan waktu. Qaddarallahu li al-wusul ilaihi fi akhiri biladi Kirman. Allah menakdirkan diriku untuk dapat menemui beliau di ujung negeri Kirman di daerah Iran sekarang. Aku segera memberi salam. Fasalam tu alaihi, aku segera memberi salam kepada beliau. Wa qabbaltuhu, dan aku menciumnya. Ini para ulama banyak termasuk ketika para ulama seorang ketemu ulama ini mencium termasuk ya keningnya ya, jadi menciumnya. Wa jalastu baina yadayhi, dan aku pun duduk di hadapan beliau. Faqala li, maka beliau mengatakan kepadaku, ma aqdamaka hadhil balad atau bilad. Apa yang menjadikan kamu datang kemari ke negeri ini? Qultu kana qasdi ilaik. Jadi, mengapa kamu jauh dari sana datang ke sini? Maka aku mengatakan tujuanku adalah untuk menjumpai engkau. Datang ke sana untuk menemui engkau. Wa muawwali ba'dallahi alaika. Dan tujuanku setelah Allah adalah diri Anda. Wa qad katabtu ma waqa'a ilayya min hadisika bi qalami. Dan sungguh aku telah menulis setiap apa yang sampai kepadaku dari hadismu, yaitu bi qalami, yaitu maksudnya mencatat, yakni dengan penaku. Aku tulis sendiri dengan pulpenku, dengan penaku. Wa sa'aitu ilaika bi qadami, dan aku pun datang berjalan menuju engkau dengan kakiku. Dengan kakiku. Liudrika barokata anfasika, untuk bisa mendapatkan keberkahan nafas Anda. Wa akhdha bi uluwi isnadika, dan aku bisa mendapatkan ketinggian sanad Anda. Faqala wafaqakallah wa iyana limardatihi. Semoga Allah memberikan taufik kepada Anda dan juga kepada kami atau kepada kita, untuk bisa mendapatkan keridhoannya. Wa ja'ala sa'aina lahu, dan menjadikan atau sa'yana lahu wa qasdana ilaihi, dan menjadikan usaha dan tujuan kita hanya kepadanya. Lau kunta araftani haqqa ma'rifati lamma sallamta alayya wala jalasta baina yadayya thumma baka bukaan tawilan wa abka man hadarahu. Di sini yang perlu di garis bawahi. Kenapa? Dia mengatakan, lau kunta araftani, seandainya engkau mengenal aku dengan sebenarnya, haqqa ma'rifati, maka lama sallamta alayya, tentu kamu tidak akan mengucapkan salam kepadaku.
Kan ini seorang ulama terkenal ahli hadis, sanadnya tinggi, isnad tinggi, kemudian jauh-jauh didatangi, tujuannya supaya orang yang datang mendapatkan itu, tapi apa? Tidak membanggakan diri. Tetapi apa perkataannya? Lau kunta araftani, seandainya engkau mengetahuiku, mengenalku haqqo ma'rifati, dengan sebenar-benarnya, kenal aku dengan sebenarnya, siapa aku sejatinya, lama salamta, niscaya. Dan bahasa Arab adalah law adalah, ini jawabnya. Niscaya kamu tidak akan mengucapkan salam kepadaku. Wala jalasta baina yadayya, dan kamu tidak akan duduk di hadapanku. Lalu beliau menangis. Tsumma, kemudian beliau baka bukaan tawilan, beliau menangis yang sangat lama dan menjadikan orang-orang di sekelilingnya pun ikut menangis. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ya berdoa di sini, Allahumma asturna bisatrika al-jamil waj'al tahta satri ma tardo bihi anna ya waladi ta'lamu anni rahiltu aidon lisama'i as-sahih masyian ma'a walidi min harad ila yani Dawudi bibusan waliyun duna asli sinin. Fakana walidi yad'u ala yadayya hajarataini wa yaqulu ihmil huma. Kita terjemahkan dulu. Ya. Kemudian mengatakan, ya Allah tutupilah yakni aib kami, dosa-dosa kami dengan hijab-Mu yang indah, yang baik. Waj'al tahta satri ma tardo bihi anna. Kemudian jadikanlah di bawah satar, ini apa? Tutup engkau itu sesuatu yang menjadikan engkau ridho kepada kami. Ya, situ bukan. Jadi seusai engkau menutupi dosa-dosa kami, sisakan perbuatan yang membuatmu ridho kepada kami. Ya waladi, wahai anakku, ta'lamu, engkau mengetahui bahwasannya aku pun dahulu juga pernah berkelana, mengembara. Ini apa? Mencari hadis sahih untuk mendengarkan hadis yang sahih. Masyian, dengan berjalan kaki, ma'a walidi, yakni bersama ayahku, dengan berjalan kaki, ya. Mencari hadis sahih dengan berjalan kaki, bukan naik motor ke sini ya, jalan kaki ya. Masyian ma'a walidi, yakni dari Herod, Afghanistan sekarang menuju Dawudi al-Bushan. Umurku kala itu belum genap 10 tahun. Wali, umurku tuna asri sinin, belum mencapai 10 tahun. Fakana walidi, dan orang tuaku yad'u ala yadayya hajaroini. Jadi ayahku meletakkan yakni di kedua tanganku dua buah di genggaman, yaitu dua buah batu. Dua batu di genggaman kedua tanganku, sambil berkata, wa yaqulu ihmil huma, bawa ini. Fakuntu min khaufihi akhfaduhuma biyadayya. Ya, karena takutnya aku membawa batu itu dengan hati-hati sambil berjalan. Wa amsi wa huwa yata'ammaluni. Dan aku pun berjalan. Saya berjalan sementara ayahku terus ta'ammal itu apa? Mengamatiku gitu. Memantauku di situ, memantau diriku.
Fa idza ra'ani qad ayaitu amaroni an ulqiya hajaron wahidan fa ulqi wa yakhifu anni. Apabila beliau telah melihat diriku lelah, capek, beliau memerintahkan aku untuk melemparkan satu buah batu, membuang satu buah batu dari dua batu itu. Maka aku pun membuangnya sehingga terasa lebih ringan. Berjalan dengan buah batu dua. Nah, ketika capek dibuang satu. Fa amsi ila ayatabayyana li taibi fayaqulu li hal ayaita. Kemudian aku pun terus berjalan sampai aku merasa betul-betul letih. Nah, jadi kelihatan letih, capek. Lalu beliau mengatakan kepadaku, hal ayaita, apakah kamu telah capek? Apakah kamu telah lelah? Fa akhafuhu, maka aku pun takut kepada beliau. Fa aqulu la, maka aku karena takut aku jawab tidak. Ada capek, kelihatan capek, tapi aku menjawab tidak. Fayaqulu lima tuqassir fil masyi. Kalau begitu kenapa engkau pendekkan jalanmu atau perlambat jalanmu? Namun sudah capek, ya. Fa usri'u baina yadayhi sa'atan. Maka aku pun segera berjalan dengan cepat-cepat di hadapan beliau sesaat. Jadi sesaat. Kemudian karena capek dipaksakan, tsumma ajizu, kemudian aku tidak mampu. Aku tidak mampu. Fayakhudhu al-akhar fayulqiyahu, atau fayulqihi. Maka beliau segera mengambil batu yang satunya dan membuangnya. Fa'amsi hatta a'toba, aku lalu berjalan hingga tak sanggup lagi. Kemudian fahina idin kana ya'khuduni wa yahmiluni, maka ketika itu beliau mengambilku dan membawaku, memanggul dan membawaku, digendong, semacam itu. Wa kunna naltaqi jama'atal falahin wa ghairahum. Di tengah jalan kami bertemu dengan sekelompok falah, ya, petani dan atau lainnya. Mereka berkata fayaqulun ya Syekh Isa. Mereka berkata, wahai Syekh Isa, idfa ilaina hadza tifl nurkibuhu wa iyyaka ila Busans. Wahai Syekh Isa, biarkanlah kami, maksudnya berikan kepada kami anak ini, kalau diartikan ya, berikan kepada kami anak kecil ini. Kami akan naikkan ia dan juga engkau ke atas kendaraan untuk diantarkan ke Busans. Beliau menjawab, fayaqulu ma'adallah an narkaba fi talabi ahadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini perhatian perkataannya. Kami berlindung, ma'adallah, maksudnya kami berlindung kepada Allah untuk naik kendaraan narkab di dalam rangka untuk mencari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal namsi, kami jalan saja. Enggak, aku akan tetap jalan aja. Jalan saja. Wa idza ajiza arkabtuhu ala ra'si ijlalan li hadisi Rasulillah wa raja'a sawabihi. Kalau anakku capek, sini disebutkan wa idza ajiza, ketika dia capek, biarlah aku menggendongnya di atas kepalaku, maksud dipanggul ya. Ijlalan, untuk mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk mengharapkan pahalanya. Orang dulu itu memang betul-betul semacam itu, menghormati. Maka ilmunya memang menancap betul. Ya. Jadi satu hadis dicari semacam itu beratnya. Gitu. Kemudian walam yabqa min
akroni ahadun siwaya hatta sorot al-wufud tarhalu ilayya minal amsor. Beliau melanjutkan, tidak ada teman seangkatanku yang masih hidup hingga kini. Jadi lam yabqa min akroni ahadun siwaya, tidak ada seorang pun dari teman-temanku yang masih ada, masih hidup. Kata sorat al-wufud, sehingga banyak orang berdatangan kepadaku. Banyak datang orang, yakni apa? Kepadaku. Dari berbagai penjuru. Kemudian beliau meminta kepada sahabat kami Abdul Baqi bin Abdul Jabbar Al-Harawi untuk menyuguhkan makanan ringan buat kami. Fakultu ya Sayyidi, aku mengatakan, ya Sayyidi, wahai tuanku. Nah, semacam itu. Qiraati li juz'i Abil Jaham ahabba atau ahabbu ilayya min aklil khalwa. Sungguh membaca satu juz karya Abu Al-Jaham lebih aku sukai daripada memakan makanan ringan. Saking semangatnya nih, so nggak usah makan makanan lah, bisa baca satu juz daripada waktu digunakan untuk makan lebih baik, aku sukai gitu kan. Fatabassam, maka beliau pun tersenyum. Siapa? Sang guru tadi tersenyum. Wa qala idza dakhala ta'am kharajal kalam. Jika makanan itu telah masuk, maka akan keluarlah ucapan. Akan keluar ucapan. Wa qaddama lana suhnan fihi khalwa al-fanid. Beliau segera menyuguhkan makanan basah dan langsung kami santap. Fa akalna wa akhrajtu al-juz, maka aku pun mengeluarkan yakni apa? Juz Abu Asim tersebut. Juz tersebut wa sa'altuhu ihdarul asl, lalu aku meminta beliau untuk menghadirkan, mengeluarkan yang asli. Fa akhdarahu, maka beliau pun menghadirkan yang asli. Wa qala la takhaf wa la takhris. Yakni beliau mengatakan jangan khawatir dan jangan juga terlalu berambisi. Jangan khawatir, jangan takut, wala takhris, jangan juga terlalu berambisi. Fa inni, sesungguhnya qad qabartu mimman sami'a alayya khulqan katsiran. Sesungguhnya aku telah banyak melahirkan murid-murid yang kini telah tiada. Fasalillaha as-salamah, maka mintalah keselamatan kepada Allah. Faqaratu al-juz, maka aku pun segera membaca juz tersebut. Wa surirtu bihi, aku merasa gembira dengannya, senang. Wa yassarallahu sama'a sahih wa ghairuhu miraran, dan aku yakni sungguh Allah memberikan kemudahan bagiku untuk bisa mempelajari hadis-hadis dalam as-sahih dan yang lainnya berkali-kali. Yang mendengar hadis sahih dan yang lainnya dengan berkali-kali. Walam azal fi suhbatihi wa khidmatihi ila an tuwfiya bi Baghdad fi lailatul Sulasa min Dzulhijjah. Dan aku terus-menerus menemani beliau, berguru terus bermulazamah sampai beliau wafat di Baghdad, yakni pada malam Selasa min Dzulhijjah. Ini di bulan Dzulhijjah. Ini akhir dari masalah kaum salaf berkaitan dengan yakni kejujuran dan kebenarannya. Apa yang bisa diambil dari kisah ini? Ya tadi, semangatnya semacam itu. Mereka semacam itu semangatnya, membawa anaknya, ditawari naik kendaraan tidak mau. Hanya ingin mendapatkan pahala dari langkah-langkah kakinya. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Yang memang berbeda ya. Datang ada nilainya lah gitu. Kalau kita memahami ini, kita datang menerima majelismu ada nilainya lah. Kan live ini. misalkan ada saudara besar. Tapi kalau bisa datang bagus daripada tidak ya. Tapi kalau datang ada nilainya. Memahami hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, menempuh jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga.
Semakin berat jalan itu tentu akan balasnya semakin besar. Entah nanti di sana itu dapat banyak atau sedikit, itu urusan Allah nanti yang memberi banyak apa sedikit. Entah antum paham banyak atau enggak, kita paham banyak seberapa yang dipahami. Yang penting niatnya untuk mencari itu karena Allah berjalan. Ya, dihayati semacam itu. Jadi ini semangat jadi kaum salafun saleh di dalam jadi mencari ilmu termasuk hadis-hadis yang sahih. Maka ini mudah-mudahan jadi ini memotivasi kita untuk belajar. Yani apa? Semakin semangat belajar ilmu-ilmu agama. Ilmu syar'i. Tentang mungkin penjelasan tentang ayat-ayat Allah Ta'ala atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang lainnya. Jadi semangat kita mungkin apa yang kita lakukan kita usahakan mungkin belum seberapa. Mesti betapa jauhnya apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, usaha kita masih begitu jauh dibanding orang-orang salaf dahulu. Jadi menjadi apa? Motivasi. Dan ini yakin bahwasanya setiap apa yang kita lakukan pasti tidak sia-sia. Dan tentunya sesuatu itu akan didapatkan sebesar rintangan atau beban yang didapatkan. Demikian juga terkadang sesuatu yang mudah didapatkan mudah pula hilangnya gitu kan. Cepat hilang gitu. Mudah pula hilangnya. La siyama lebih-lebih kalau hanya sekedar untuk dikumpulkan tok. Tapi kalau dihafal kemudian diamalkan ya, dipraktekkan, insya ketika tujuan kita mencari ilmu ini dapat 1-2 hadis atau mungkin ayat, kemudian dipahami, kemudian diamalkan. Mudah-mudahan dengan itu memudahkan kita untuk difahamkan, ditambah ilmu yang berikutnya dan berikutnya. Nah ini tentu berkaitan dengan masalah hati kita. Jadi ini sekali lagi mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita. Kurang masih belum bisa. Kita lanjutkan bab berikutnya. As-salaf wa khasyatuhum minallahi wa muraqabatuhum lahu. Ini penting juga ini. Bab berikutnya. Yakni salaf, orang-orang salaf dan rasa ketakutan mereka kepada Allah. Betapa rasa takutnya kaum salaf ini kepada Allah dan muraqabatuhum lahu. Mereka merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ayat, innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Apa artinya? Sesungguhnya yakhsyallaha yang merasa takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah adalah al ulama, orang yang berilmu. Semakin berilmu dia, semakin tinggi ilmunya, semakin takut ia kepada Allah. Nah lihat, para sahabat, kaum salaf kita, ini ilmunya tentu tinggi. Dan tampak dengan ketakutan mereka. Dari mana kita tahu dari takutnya? Dari ucapan-ucapannya. Kita lihat, Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu kana yaqulu idza qa'ada innakum fi mamarri laili wan nahar fi ajalin mangkusatin wa amalin mahfudatin wal mautu ya'ti baghtatan man zar'a khairan yusiku ayyaksuda raghbatan wa man zar'a syarran yusiku ayyaksuda nadamatan wa likulli zari'in mithlu ma zar'a wa la yusbiku bati'un bihaddihi wa la yudriku kharisun ma lam yuqaddar lahu faman utiya khairan fallahu a'tahu wa man wuqiya syarran fallahu waqahu al-muttaquna sadatun wal fuqaha'u qadatun wa mujalasatuhum ziyadatun. Ini dalam sekali ini makna Ibnu Mas'ud ini. Dia mengatakan innakum fi mamari laili wan nahar, sesungguhnya kalian ini sedang dalam perjalanan siang dan malam. Berada di tengah perjalanan siang dan malam.
Artinya kita memang sedang hidup ini sedang melewati waktu malam dan siang. Innakum di dalam perjalanan mamar laili wan nahar. Karena waktu berganti silih berganti siang malam. Fi ajalin mangkusotin berada di dalam ajal yang semakin berkurang. Menempuh ajal yang semakin berkurang. Maksudnya umur manusia kan sudah ditetapkan. Sejak manusia berumur di atas kandungan 4 bulan di perut ibunya, ibu masing-masing, di dalam perut ibunya dulu telah ditetapkan ajalnya. Dan kita sekarang mendekati ajal. Semakin lama semakin berkurang nih jatah waktu untuk hidup di dunia. Menuju ke situ. Wa a'malun mahfudhah. Sementara dan juga amalan-amalan yang senantiasa dicatat. Kalau orang merasa amalnya dicatat, apa yang akan dilakukan? Anda yakin nggak amalan Anda dicatat? Permasalahannya ini sebetulnya adalah yang mencatat nggak kelihatan. Kalau seandainya mencatat kelihatan, samping kiri, samping kanan, insya Allah nggak sempat melakukan yang jelek-jelek. Ini catat ya, itu diawali terus. Nah, ujian kita adalah yang mencatat malaikat, nggak melihat. Sebesar mana keyakinan kita dan kesadaran kita kalau amalan kita dicatat, tentu akan berhati-hati. Ini kaum salaf. Ucapannya wa amalun mahfudhah atau wa amalin mahfudhatin atau fi ajalin mangkusatin wa amalin mahfudhatin. Manusia berjalan meniti waktu hidupnya ini, sementara dalam waktu yang semakin lama semakin berkurang jatah hidupnya di dunia. Sementara juga di dalam amalan-amalan yang senantiasa ditulis dan dicatat. Wal mautu ya'ti baghtatan, sementara kematian bisa saja datang dengan tiba-tiba. Tiba-tiba tek mati. Banyak. Artinya ketika orang menyadari ini, apa yang dilakukan tentu akan lebih berhati-hati, akan lebih beramal yang baik, waktunya singkat. Gak usah digunakan yang aneh-aneh, yang gak bermanfaat, waktunya singkat. Semakin berkurang, semakin bertambah satu hari, semakin berkurang jatah hidupnya. Sementara, berarti ini menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Waktunya semakin lama semakin tidak bertambah, semakin berkurang jatahnya. Sementara amalannya dicatat. Ketika amalan dicatat tentu akan berhati-hati amalannya, ucapannya. Bagaimana mungkin ketika orang yakin amalannya dicatat dan tidak akan diberi balasan, seenaknya saja dia beramal dan berucap? Tentu tidak. Sementara kematian datang dengan tiba-tiba. Kalau orang ingat mati, maka ini insya Allah, ini akan ingat akhirat, ingat mati tiba-tiba begitu. Jangan-jangan habis ini kita mati. Apa yang dilakukan? Akan melakukan yang terbaik. Karena kepingin ketika pas mati dalam keadaan yang terbaik. Wal mautu ya'ti baghtatan. Sementara kematian datang dengan tiba-tiba. Man zar'a khairan, barang siapa menanam amal kebaikan, yusiku ayyasuda rogbatan, maka ia kelak nanti akan menuai apa? Kebahagiaan. Dan sebaliknya, wa man zar'a syarran, barang siapa menanam kejelekan, maka ia pun nanti yusiku ayyasuda nadamatan, dia akan menuai penyesalan. Waktunya singkat, amalnya dicatat, kematian akan datang tiba-tiba. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ini ayatnya. Barang siapa melakukan suatu amal kebaikan sekecil apapun, ia akan melihat balasannya. Barang siapa melakukan suatu amal kejelekan sekecil apapun, ia pun akan melihat balasannya. Maka barang siapa yang menanam, maksudnya ini melakukan sesuatu kebaikan, baik ucapan atau perbuatan, maka dia kelak akan menuai kebahagiaan, kesenangan. Akan tetapi barang siapa yang menanam kejelekan, melakukan kejelekan, maksiat, perbuatan tidak baik, maka pun ia akan menuai apa? Penyesalan. Walikulli zari'in misluma zar'a, bagi setiap orang yang menanam, dia akan mendapatkan seperti apa yang dia tanam. Kemudian, orang yang lambat tidak akan kedahuluan orang yang lain dalam mengambil bagiannya, karena semua telah ditakdirkan. Kemudian demikian juga orang yang berambisi tidak akan memperoleh sesuatu yang tidak ditakdirkan baginya. Dia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Siapa saja yang mendapat kebaikan, Allah lah yang memberikan kebaikan itu kepadanya. Ini penting juga. Ini kata-kata salaf. Tidak mengaku keakuannya. Kemudian barang siapa yang dijaga dari kejahatan, kejelekan, malapetaka, maka Allah lah yang menjaganya. Allah yang menjaganya. Orang-orang yang bertakwa ada orang-orang yang terhormat. Wal fuqaha, dan para ahli agama, ada para pembimbing umat. Dan duduk belajar di majelis mereka adalah keutamaan atau ziyadah. Ini menjadi apa?
tambahan atau itu bukan keutamaan. Maka ini diantara bentuk menunjukkan ketakutan kaum salaf, termasuk ini Ibnu Mas'ud, kaulnya Ibnu Mas'ud, seorang sahabat. Demikian ini. Maka benar, semakin tinggi keilmuan, maka semakin takut kepada Allah, diwujudkan dengan tadi perkataan. Tentu perkataan ini akan berkaitan dengan amal, menunjukkan amal perbuatan. Mudah-mudahan kita ini bisa mencontoh dan menapak tilasi mengikuti kaum salafun saleh, baik dari sisi akidahnya, demikian juga ketakwaannya, demikian juga amal perbuatannya dan juga akhlaknya. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.